Halo, selamat pagi. Happy SWAT Family yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan GSJ SWAT. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat kasih, rahmat-Mu Tuhan. Biarlah kami memulai aktivitas kami. Sebelum kami memulai, kami mau mendengarkan akan renungan pagi ini, supaya kami boleh diperbaharui hati kami, dikuatkan iman kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya membawakan satu renungan yang saya beri judul adalah Zombie Rohani, yaitu kematian secara rohani. Ini merupakan suatu gambaran orang yang secara jasmaninya hidup, tetapi rohnya itu mati. Sebenarnya kalau saya melihat itu kematian rohani itu ada dua sisi ya. Yang pertama itu dari dirinya, yaitu internal dia. Yang kedua itu dari pihak eksternal, dari pihak orang lain, yang membuat dirinya itu mati secara rohani. Tapi kali ini saya membahas mengenai kematian rohani di dalam dirinya, secara internal ya. Jadi kenapa dia bisa mati secara jasmaninya, secara hidup secara jasmaninya, tapi mati secara rohaninya? Saya melihat bahwa itu pertama adalah dia tidak peka lagi kepada suara Tuhan. Gitu. Dia tidak mengabaikan apa yang Tuhan katakan dalam hatinya. Gitu. Dia abaikan. Dia tidak merespon kepada firman Tuhan. Dan dia menjalani hidup sekedar rutinitas saja. Jadi kematian rohani itu adalah suatu terputus ya hubungan kita dengan Tuhan. Di sini saya mau mengajak menganalisa ya, analisa mengapa orang itu bisa dikatakan mati rohani. Kalau dilihat dari latar belakang gitu ya, kematian rohani itu dimulai dari kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itu terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Kalau di zaman sekarang, kematian rohani itu dalam konteks saat ini itu dipengaruhi oleh beragam ya. Ada secara materi, jadi manusia saat ini lebih fokus atau mengandalkan mengejar satu materi itu. Dan individualisme, yaitu nggak peduli dengan orang lain, lebih condong ke keinginan atau keakuannya. Dan yang ketiga itu adalah teknologi. Yang gimana teknologi ini bisa membuat kita itu menjauh dari Tuhan. Seharusnya bisa membawa kita mendekat. Gitu. Itulah yang melatar belakangi suatu orang dikatakan mati secara rohani. Lalu penyebab, ada latar belakang, kemudian ada penyebab. Apa yang menyebabkan seorang itu mati secara rohani? Yang pertama adalah dosa dan keinginan daging. Di dalam Roma 8 ayat 6, jika kita memendam dosa atau menyimpan dosa, itu lambat laun dosa itu akan menjadi busuk dan dia akan merusak daripada kita ya, kehidupan rohani kita. Jadi dosa jika dibiarkan membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan dan menjadi mati secara rohani. Yang kedua adalah penyebabnya adalah kita itu kehilangan kasih mula-mula. Di sini dikatakan bahwa kita kehilangan kasih mula-mula, di mana pada awal kita menerima Tuhan Yesus,
kita lebih bergairah, dan beriringnya waktu kita dulu belum keluarga, sekarang sudah berkeluarga, sudah bekerja gitu ya, kita terabaikan atau beralih fokus. Yang tadinya fokus kepada Tuhan, sekarang bergeser pada fokus kepada hal yang fana, dunia gitu. Kita mengejar materi, mengejar keinginan, ambisi-ambisi kita. Yang ketiga itu kita melakukan aktivitas agama itu secara rutinitas. Jadi semacam kebiasaan yang sering kita lakukan. Kalau waktunya ibadah, kita ibadah. Suatu checklist aja kita ada di satu ibadah atau perkumpulan itu. Dan kita tidak ada merasakan hubungan bagaimana kita hubungan atau kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi suatu ibadah ya sebagai suatu kewajiban atau keharusan kita harus ada gitu. Yang kemudian adalah cinta akan hal fana. Jadi kita lebih mencintai akan hal-hal yang di luar Tuhan. Kita lebih mementingkan pekerjaan kita lebih mementingkan ambisi kita, keinginan kita gitu. Kadang-kadang kita memberikan sesuatu kepada Tuhan itu sesuatu hal yang merupakan suatu waktu tersendiri gitu. Jadi bukan lagi suatu hal yang prioritas kepada Tuhan. Jadi waktu yang tersisa atau waktu yang diberikan ketika itu ada waktu kepada Tuhan. Itulah penyebabnya ya. Kemudian akibatnya itu di sini ada beberapa akibat yang menyebabkan kalau kita mati rohani. Yang pertama itu kita akan kehilangan damai sukacita, dan lagi yang kita tidak peka akan suara Tuhan, dan kita itu tidak punya arah tujuan hidup. Tujuan itu kita itu hidup kita itu untuk apa? Dan selanjutnya adalah kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Ya, biarlah kita sekalian akan sadar bahwa apa yang kita lakukan itu kita kembali kepada Tuhan, dan kita selalu ingat bahwa hubungan kepada Tuhan itu adalah hal yang utama. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini. Biarlah kami semakin dikuatkan Tuhan, untuk kami selalu tetap terhubung kepada Tuhan, dan jangan sampai kami mati secara rohani kami. Biarlah kami terus membangkitkan iman dan kepercayaan kepadamu Tuhan, untuk kami lebih bergairah dan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.